Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera, tetap semangat. Salam buat keluarga yang ada di rumah. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Kita akan ngobrol atau berbicara tentang persiapan big match atau pertandingan yang paling ditunggu, paling seru yang akan berlangsung memasuki pekan ke-10 di IPL yang akan dimainkan oleh City, dan ini menjadi pekan ke-9 yang akan dimainkan oleh Liverpool karena Liverpool baru 8 kali pertandingan. Memang ada beberapa pertandingan tunda kemarin, termasuk Liverpool melawan Wales, dan City sudah bermain 9 kali sama seperti Arsenal, dan City itu unggul sampai 13 poin di atas Liverpool. Nah, kedua tim ini akan bertarung di Anfield pada hari Minggu. Nah, ini bukan saja duel yang melibatkan dua tim papan atas yang selama hampir 5 tahun terus bisa bersaing. Bahkan Liverpool 2 kali berada di belakang City dalam perebutan gelar di 5 musim terakhir itu dengan selisih hanya 1 poin. Termasuk pada musim yang lalu, musim 2021-2022, ketika City menjadi juara dan pertarungan sampai di pekan ke-38. Di saat City secara heroik membalikan keadaan ketika mereka limbung di babak pertama, tertinggal dengan 2 gol lawan Aston Villa, dan pasukan Pep Guardiola mendapatkan 3 gol di babak kedua untuk membalikan semuanya, dan akhirnya mereka bisa mengunci gelar dramatis di Stadion Etihad. Sementara Liverpool mengalahkan Wolves saat itu juga dengan 3 gol, tapi apa daya, kemenangan itu tidak mampu membuat mereka bisa menjadi juara dan hanya 1 poin di belakang City harus puas sebagai runner up. Dan perseteruan atau rivalitas ini sangat tinggi di antara kedua tim sampai pada saat ini, walaupun saat ini Liverpool berada di peringkat ke-11, jauh dibandingkan dengan City yang kembali disebut-sebut ya oleh banyak pengamat bakal bisa menjadi juara lagi ya untuk mempertahankan gelar mereka. Meski di sana juga ada ancaman dari The Gunners Arsenal yang sedang memimpin klasemen unggul 1 poin di atas City. Juga ada 2 wakil London yang terus memburu City, menekan City. Mereka adalah Spurs dan Chelsea. Tapi kita bicara saat ini dengan Liverpool. Mungkinkah Liverpool menjaga langkah City? Saya pikir sangat terbuka. Bermain di Anfield, ini rumah mereka. Bahkan musim lalu City tidak pernah menang melawan Liverpool. 2 kali imbang, bermain di Anfield dengan 2-2 dan bermain di Etihad dengan 2-2. Namun di Piala FA Liverpool mampu mengalahkan City di semifinal ya, dengan 3-2. Bahkan untuk memulai musim ini, pemanasan itu sudah berlangsung di Community Shield dan Liverpool kembali memenangkan dengan 3 gol. Jadi ini luar biasa bagi pasukan Klopp. Namun kita harus melihat dalam suasana atau situasi saat ini di mana Liverpool sedang terpuruk. Namun juga kalau kita bisa melihat beberapa hari yang lalu, di saat mereka sedang terpuruk yang saya katakan tadi itu, mereka bangkit di UCL. Mereka melabrak Glasgow Rangers itu di Stadion Ibrox dengan 7 gol, hanya kemasukan 1 gol. Dan gol pertama itu terjadi di babak pertama ya. Namun mereka bisa mendapatkan 7 gol dan Muhammad Salah mencetak hat-trick. Ini sejarah di UCL bahwa ada seorang pemain yang bisa membuat hat-trick, bangkit dari bangku cadangan, hanya 6 menit berada di lapangan itu di menit 75, kemudian di menit 80-81 dia mencetak gol. Luar biasa bagi Mo Salah ini. Nah, dengan modal ini saya rasa di Anfield mereka akan bermain habis-habisan. Tentunya tidak ada pilihan bagi Klopp. Kalau sampai kalah melawan City, mereka akan lebih jauh turun, jatuh ke bawah ya. Sekarang mereka punya posisi di peringkat ke-11 itu ada 3 tim yang sedang memburu mereka, termasuk Everton, tim sekota mereka yang berada di peringkat ke-12. Memang ini bagi Liverpool pertarungan yang buat mereka menuntut seperti harga mati harus menang. Imbang apalagi kalah ini akan sulit buat mereka. Untuk masuk aja sekarang ya di papan atas atau finish di peringkat ke-4 saja atau masuk di zona Champions, ini sudah bagus bagi Liverpool pada musim ini. Kalau mau lihat bagaimana pergerakan mereka di IPL yang kurang bagus. Ya, apalagi kalau bicara dengan Arsenal, sekarang mereka tertinggal dengan 24 poin dari Arsenal. Jadi yang realistis, yang saya bilang bahwa mereka bisa finish di peringkat ke-4 aja atau peringkat ke-3 ini sudah luar biasa. Sudah bagus. Ya, kecuali dalam 30 pertandingan ke depan Liverpool itu stabil, konsisten, atau pada akhir paruh pertama ini mereka terus bisa menang ya. Ini akan lain ceritanya.
Tapi kalau mereka terus kehilangan angka termasuk melawan Manchester City nantinya, saya pikir berat. Tapi kembali yang saya bilang tadi, peluang itu ada bagi Jordan Henderson dan kawan-kawan. Karena setidaknya mereka dalam 4 laga terakhir itu mereka tidak kalah melawan City. City terakhir itu pernah mengalahkan Liverpool, itu bermain di Anfield, bahkan dengan sangat telak, 4-1. Itu kalau nggak salah terjadi pada 7 Februari 2021. Ya, pasukan Pep ini menang dengan telak. Tapi setelah itu mereka tidak pernah menang dalam 4 pertandingan kesini seperti yang saya bilang tadi. Tapi kalau kita kembali ke saat sekarang, memang sepertinya sulit membendung Manchester City ya dengan grafik mereka yang ada di atas sekarang ya. Walaupun saya bilang tadi mereka di bawah Arsenal, tapi dengan tidak terkalahkan sejauh ini menjadi satu-satunya tim di IPL. Ini menegaskan bahwa mereka tim yang paling siap untuk mempertahankan gelar. Kedatangan seorang Erling Haaland yang diambil dari Borussia Dortmund. Ini sangat menguntungkan dan pembelian yang luar biasa yang menurut saya. Dan itu terbukti. 15 gol dalam 9 pertandingan. Luar biasa. Ya. Bahkan City punya grafik untuk bisa membuat gol itu sampai 33 kalau nggak salah. Dan hanya kemasukan 9. Ya. 15 diantaranya dibuat oleh Erling Haaland. Ini hanya di IPL. Kita tidak hitung bagaimana dia di UCL. Ya. Sudah membuat 5 gol kalau nggak salah ya. Kemarin dia tidak dimainkan menghadapi Copenhagen di saat City tertahan 0-0. Banyak yang melihat ini bahwa ini ada penurunan. Tidak menurut saya ya. Yang penting bagi Pep, itu mereka tidak kalah. Karena mereka tahu berhitung. Mereka cukup imbang untuk lolos. Masuk ke babak 16 besar. Dan tanpa perlu memainkan Erling Haaland. Saya rasa ketika dia ada di cadangan, dia ini sengaja disimpan oleh Pep. Agar ada kebugaran untuk persiapan menghadapi Liverpool. Itu yang paling utama. Nah, karena memang sangat diharapkan sekali dari depan untuk bisa merusak konsentrasi lini bertahan bagi Liverpool. Nah, kalau kita juga melihat ke belakang terakhir pertemuan antara Liverpool dan City di Community Shield, Haaland memang tidak berkutik dan dia akan terlibat duel dengan Virgil van Dijk. Sama-sama punya tinggi badan yang kuat, kekar, dan ini akan menjadi tantangan, ujian bagi Erling Haaland. Apakah dia bisa mencetak gol di Anfield? Karena sejauh ini kan baru 1 kali dia tidak bisa mencetak gol. Kalau bicara di IPL ya, lawan Bournemouth ketika City menang dengan 4 gol. Selebihnya selalu dia bisa membuat gol, bahkan ada 3 kali hat-trick yang dia lakukan ya. Itu termasuk melawan Crystal Palace, melawan Nottingham Forest, melawan MU. Ini luar biasa bagi pemain asal Norwegia ini. Nah, tantangannya ada di Anfield nanti pada hari Minggu. Pada hari Minggu besok, apakah dia bisa menggetarkan gawang Alisson Becker? Tapi buat saya ini bukan sekedar pertarungan antara arsitek Pep Guardiola dan tentunya dengan Jurgen Klopp untuk adu taktik di lapangan ya. Karena ini kan mereka berdua sudah tahu lah. Dua-dua sering ketemu ya. Kalau bicara di IPL bahkan mereka sudah sering ketemu juga ketika masih menukangi Munchen bagi Pep dan Dortmund untuk Jurgen Klopp. Jadi sama-sama sudah tahu lah pukulan masing-masing ini kan. Jadi kalau bisa melihat sama-sama juga dengan formasi mereka dengan skema 4-3-3. Dua-duanya suka dengan bermain terbuka. Walaupun memang sering penguasaan bola sedikit lebih tinggi selalu dimainkan oleh Manchester City. Tapi itu sekalipun di dalam sepak bola tidak menjadi jaminan. Ya. Juga tidak mempertemukan atau bagaimana kita bisa melihat, karena banyak yang melihat juga duel ini seakan-akan akan terjadi antara Haaland dan Virgil van Dijk. Saya pikir tidak juga. Ya. Ini bagaimana Pep walaupun punya seorang monster di depan, tapi dia punya pemain-pemain yang semua bisa mencetak gol. Itu yang luar biasa bagi Manchester City. Tidak akan selalu bergantung kepada Haaland, walaupun dia pemain nomor 9 yang memang tugasnya mencetak gol. Tapi Kevin De Bruyne itu sangat bagus di tengah. Mau Ilkay Gundogan dan Rodri juga oke. Ada Bernardo Silva, ini yang menjadi kekuatan. Di samping di depan ada anak muda seperti Phil Foden dan Jack Grealish. Di samping juga ada Riyad Mahrez. Jadi kedalamannya memang oke. Nah, itu saya bilang tadi, ini bukan sekedar juga bagi duel antara sejauh mana Virgil van Dijk bisa menahan pergerakan dari Haaland di kotak penalti agar tidak mencetak gol. Tapi juga bagaimana kemampuan pemain-pemain Liverpool, terutama lini kedua Liverpool untuk menjegal, ya, mengatasi lini kedua dari City yang sangat kuat, agar bola itu tidak sampai ke Haaland. Pasti yang harus dimatikan lebih awal adalah
gelandang serang mereka Kevin De Bruyne yang banyak memberikan assist ke depan. Juga termasuk Bernardo Silva kalau dia dimainkan lebih awal. Dan Rodri. Ini menjadi kunci bagi City. Nah, inilah ujian sesungguhnya juga bagi lini tengah pasukan Klopp. Jordan Henderson, Fabinho, dan Thiago kalau dimainkan lebih awal. Ini akan bekerja keras. Kalau mereka sukses untuk bisa mempressing atau menahan pergerakan dari lini kedua, City ini akan bagus. Pasti Haaland tidak akan bisa berbuat banyak di garis depan. Ya. Kemudian dua flank Liverpool itu, karena tidak ada TAA yang mengalami cedera pergelangan kaki, mungkin saja James Milner yang dimainkan di sini lebih awal. Kemudian sudah kembalinya Robertson akan menggantikan posisi yang tadinya diambil oleh Tsimikas. Jadi ini dua pemain yang tugasnya mungkin bisa mematikan Foden dan Grealish kalau bermain di dua sisi flank. Atau kalau Mahrez main lebih awal dan Grealish bisa cadangan. Tergantung dari Pep. Nah, dengan di tengah ini dibendung habis, di press habis, tidak bisa mengalirkan bola ke depan, ini kan sangat menguntungkan bagi Liverpool. Sama ketika mereka menaklukkan City baik di Piala FA atau di Community Shield. Sama sekali tidak bisa berkembang dan mereka sulit bisa membuat gol. Ini yang kita akan tunggu. Pertarungan antara Thiago, Fabinho, Jordan Henderson bertarung dengan Bernardo Silva, Rodri, dan Kevin De Bruyne. Sesungguhnya itu yang paling menarik yang kita nantikan. Untuk bisa menghentikan aliran bola ya. Kecepatan pemain-pemain City dengan perpindahan bola passing mereka. Ya, untuk sebelum sampai ke depan. Yang harus dimatikan oleh pemain-pemain Liverpool. Dan saya rasa mereka tahu apa yang mereka harus lakukan di lapangan. Ini pertandingan seru, ini juga gengsi yang akan dipertaruhkan. Sama-sama tidak mau kalah. Walaupun presentasi imbang tinggi, tapi kalau bermain di sini dan Liverpool dituntut menang, saya rasa Liverpool bisa lah kalau bisa diunggulkan dengan 5-5, 4-5. Bukan berarti City tidak bisa menang. City itu, saya udah bilang tadi kan, sulit untuk dikalahkan. Dan bahkan mereka tidak terkalahkan. Tapi Liverpool butuh kemenangan di sini. Makanya mereka harus bisa menyelesaikan laga itu dengan 3 poin. City tidak kalah aja udah bagus. Dan peluang menang bagi City masih terbuka. Setiap pertandingan mereka itu ditakutin. Dan Pep menaruh respect tinggi terhadap Klopp. Dan kalau bicara rivalitas, Pep tetap masih memperhitungkan Liverpool. Karena sejauh ini kan Liverpool yang selalu bisa menjadi halangan mereka. Dan itu terjadi dalam persaingan di klasemen dalam 5 musim terakhir. Jadi tetap Pep itu agak ada was-was ketika mereka datang ke Anfield. Ya. Dan Pep juga memang tidak mau timnya dia kalah. Ya. Pasti bisa ingin memenangkan laga agar mereka terus bisa memepet Arsenal. Kalau mereka sampai hilang poin di Anfield, ini akan semakin bagus bagi Arsenal. Arsenal makin nyaman. Makanya mereka butuh menang. Namun dalam kondisi sekali lagi seperti saat ini, pasti Liverpool akan habis-habisan. All out. Inilah peluang kesempatan buat mereka untuk bisa menahan laju dari City. Dan hanya dengan kemenangan untuk membuat mereka lebih enak tentunya. Untuk tetap masuk kembali ke posisi 8 besar, itu yang harus ditunggu. Kalau kalah mereka akan makin turun, sehingga memaksa semua pemain fokus ya atau konsentrasi bagaimana bisa membendung tim kuat seperti Manchester City ini. Kita akan saksikan bersama-sama duel ini dan ada kuis sebelum saya menutup konten saya ini dari Dabinter, jagonya pompa air. Nah, ini buat teman-teman ya. Saya akan bilang ini cukup seperti biasa. Anda menebak siapa yang akan memenangkan pertandingan, skornya berapa. Ada 2 mesin pompa air, ini paling keren. Seharga 1 buah itu 1,5 juta. Makanya Dabinter ini yang mensponsori channel YouTube Bung Ropan memberikan tantangan buat Anda. Siapa yang akan memenangkan laga? Berapa skor? Jadi kalau ada skor sama semua, mungkin ada 100 orang, itu akan diundi untuk hanya pilih 2. Untuk dapat pompa air. Ya. Wah, yang bagus. Ini Dabinter memberikan dengan pompa tipe submersible. Ya. Ini pompa celup. Buat Anda akan dapat di rumah. Ini bagus. Ini bisa dipakai untuk kuras tandon, untuk banjir, dan juga untuk bisa pakai di tanaman. Ya, ini mahal harganya. Jadi kalau untuk 2 buah saja yang diberikan oleh Dabinter ini, ya merek Dabinter ini, itu sudah hampir 3 juta rupiah. Yang bisa Anda miliki. Karena satunya 1,5 juta rupiah. Siapa tahu ini menjadi milik Anda, ya, untuk bisa mendapatkan giveaway 2 dulu dari Dabinter. Nanti berikut-berikutnya mungkin bisa bertambah 3. Tapi di sini
Anda diuji untuk bisa menebak skor yang benar. Ya, jadi walaupun Anda nantinya benar, tapi kemudian tidak dapat hadiah, ya jangan terus tanya, mana hadiah saya benar? Karena saya bilang tadi, bisa 200 orang, bisa 1000 orang sama. Punya skor yang sama untuk bisa menebak. Namun kita hanya pilih 2, diundi. 2 nama itu ya, kita akan kirim kemanapun itu. Ke desa manapun, ke alamat Anda, pasti akan Dabin terkirim. Ya, sampai di sini pembicaraan saya dengan menyambut duel antara Liverpool melawan City di Anfield pada hari Minggu malam pukul 22.30. Dan saya juga akan tampil di R66 Media channel YouTube bersama Bung Helmi dan Bung Towel untuk live reaction over. Oke, ciao.